Merokok menimbulkan berbagai macam bahaya terhadap kesehatan. Asap rokok akan mengotori dinding saluran pernafasan dan paru-paru pemakainya. Bukan hanya si perokok saja yang mendapatkan dampak negatif, orang-orang di sekitarnya yang secara tidak sengaja menghisap asap rokok ikut juga terkena dampak negatifnya. Pada bab ini akan dibahas mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam kelompok zat adiktif dan psikotropika, manfaat dari zat adiktif dan psikotropika, bahaya penyalahgunaannya, serta cara mencegah penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Pengertian zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. Sedangkan zat psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif atau mempengaruhi mental dan tingkah laku seseorang melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Di media massa, sering sekali dibahas kasus tentang narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman alami, semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. A. Narkotika alami. Zat atau obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu proses fermentasi, isolasi, atau proses lain terlebih dahulu, hanya dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami seperti ganja dan daun koka. B. Narkotika semi-sintetis. Narkotika merupakan zat atau obat yang diproduksi dengan cara diisolasi, ekstraksi, dan sebagainya. Contoh narkotika semi-sintetis antara lain morfin, heroin, dan kodein. C. Narkotika sintetis. Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit atau analgesik. Contoh narkotika sintetis antara lain amfetamin, metadon, dextromethorphan, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika sintetis dapat menimbulkan dampak seperti membuat pemakai tertidur atau tidak sadarkan diri atau depresan, membuat pemakai bersemangat dalam beraktivitas kerja dan merasa badan lebih segar atau stimulan, dan dapat membuat si pemakai berhalusinasi yang mengubah perasaan serta pikiran atau halusinogen. Menurut tujuan penggunaan dan tingkatan resiko ketergantungan, zat psikotropika dibagi dalam 4 golongan, yaitu 1. Golongan 1. Psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi kuat menyebabkan sindrom ketergantungan. Contoh zat psikotropika golongan ini antara lain ekstasi, sabu-sabu, LSD, atau lisergic acid dietilamid. 2. Golongan 2. Psikotropika yang berkhasiat sebagai obat, namun sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh zat psikotropika golongan ini antara lain amfetamin, Ritalin, atau metilfenidat. 3. Golongan 3. Psikotropika yang berkhasiat sebagai obat, banyak digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi sedang yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh dari golongan ini antara lain fenobarbital dan flunitrazepam. 4. Golongan 4. Psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan sangat banyak digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ringan yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh zat psikotropika golongan ini antara lain diazepam, fenobarbital, chlordiazeposid,
dan nitrazepam. Pengelompokan zat adiktif dan psikotropika. Awalnya, zat adiktif dan psikotropika digunakan untuk memenuhi kebutuhan medis, misalnya alkohol. Di bidang kesehatan, alkohol digunakan sebagai zat desinfektan atau zat yang digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri, serta dipakai untuk mencuci alat-alat kedokteran pada proses sterilisasi. Pemakaian kokain pada pasien sebagai penekan rasa sakit di kulit digunakan untuk anestesi atau bius, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Atau pemakaian asam barbiturat yang sering diberikan kepada pasien untuk menghilangkan rasa cemas sebelum operasi atau sebagai obat penenang. Obat-obatan tersebut tidak bisa digunakan secara sembarangan, harus sesuai dengan aturan dan di bawah pengawasan dokter. Karena itu, obat-obatan tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas. Berdasarkan fungsinya, zat adiktif dan psikotropika dikelompokkan menjadi 3, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. 1. Depresan berfungsi sebagai penenang atau sedatif dan bekerja pada sistem saraf pusat. Depresan memberikan rasa rileks dan mengurangi ketegangan, kegelisahan, serta tekanan mental. Penggunaan depresan mengakibatkan ketergantungan psikologis. Contoh depresan adalah obat penenang, opiat seperti morfin, kodein, heroin, alkohol, diazepam, putau, dan inhalansia seperti lem, thinner, dan tinta. 2. Stimulan merupakan zat yang dapat mengaktifkan, memperkuat, dan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Efek dari penggunaan zat ini adalah perilaku agresif, melakukan tindak kekerasan, dan sakit jiwa. Contoh stimulan ringan seperti efedrin, kafein, nikotin, dan contoh stimulan kuat seperti amfetamin, sabu-sabu, kokain, dan ekstasi. Namun, ekstasi juga dapat memiliki kualitas halusinogen. 3. Halusinogen merupakan zat yang dapat mengakibatkan perubahan mental yang hebat seperti euforia atau rasa senang yang berlebihan, berhayal, dan paranoid. Contoh dari halusinogen antara lain ketamin, LSD atau lysergic acid diethylamide, psilocybin atau magic mushroom, meskalin, dan ganja atau merupakan halusinogen dan depresan. Pemakaian obat-obatan untuk diri sendiri tanpa indikasi dan tidak bertujuan untuk pengobatan disebut penyalahgunaan zat atau drug abuse. Saat ini, telah banyak penyalahgunaan terhadap zat adiktif dan psikotropika. Penyalahgunaan tersebut membahayakan karena dapat merusak organ tubuh. Dan jika si pengguna berhenti mengkonsumsinya, dapat terjadi sakau, yaitu rasa sakit yang berkesinambungan akibat tubuh menagih untuk mengkonsumsi narkoba lagi. Kondisi ini menyebabkan si pecandu dihadapkan pada kondisi yang serba salah. Jika ia tidak segera mengkonsumsi narkoba, maka tubuhnya menjadi semakin sakit dan menjadi-jadi. Namun, jika keinginan itu dituruti, maka ia tidak akan pernah lepas dari narkoba. Wah, mengerikan bukan?